Dan dari 4 sahabat baginda Rasulullah yang termasuk kelompok Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab ini salah satu sahabat yang sangat menonjol. Banyak sekali ide-ide yang beliau tuangkan, yang beliau sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ide itu sangat cemerlang, banyak diterima oleh baginda Rasulullah dalam rangka usaha dakwah Islam. Ketika beliau menjadi seorang khalifah sepeninggal dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab ini menjadi khalifah, pemimpin besar di kota Madinah ketika itu. Beliau banyak memberikan keteladanan, banyak memberikan contoh-contoh yang sangat baik, terutama untuk umat yang hidup di zaman sekarang ini. Tingkah laku beliau, akhlak beliau yang diadopsi dari tingkah laku dan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama saat beliau menjadi seorang khalifah, beliau itu banyak melakukan pembaharuan, banyak berbuat sesuatu yang sangat mulia. Bahkan beliau pernah mengatakan bahwa tidak ada satu tempat yang dulu pernah aku berbuat kesalahan yang tidak aku tebus dengan kebaikan. Artinya ketika Sayyidina Umar bin Khattab ini menjadi orang Islam, tempat-tempat yang dulu beliau dipakai untuk berbuat jahat, tempat-tempat yang dulu beliau melakukan kejahatan sebelum Islam, tempat yang dulu beliau pakai untuk bermaksiat, ketika beliau menjadi seorang muslim, maka tempat tadi didatangi oleh Umar bin Khattab, beliau tebus dengan perbuatan mulia. Kalau kemudian ada orang yang tersakiti, maka beliau kemudian menggantinya, menebus dengan perbuatan yang mulia, dengan akhlak yang luhur. Nah, saat beliau menjadi seorang khalifah, ada satu kebiasaan beliau yang sering dilakukan, yaitu beliau sering sekali meninjau ke pelosok-pelosok, belusukan ke tempat-tempat terpencil. Jadi kalau ada pemimpin di zaman sekarang yang melakukan belusukan, itu bukan model baru, itu bukan produk baru, itu bukan bahan baru. Jauh-jauh Umar bin Khattab sudah pernah melakukan hal ini. Beliau belusukan ke kampung-kampung, ke tempat-tempat yang terpencil, melalui gang yang sempit, jalan setapak, setiap hari itu. Bahkan sangat sering beliau di waktu malam hari yang mestinya beliau itu beristirahat, tapi beliau terus belusukan ke warga-warga untuk memastikan bahwa rakyatnya semuanya makmur, bahwa rakyatnya semua terjamin. Jadi beliau pantang untuk tidur sebelum beliau mengecek, melihat bahwa rakyatnya itu dalam kondisi yang kenyang. Nah, satu malam, ini ada kisah sangat menarik dan ini kisah yang sangat fenomenal. Satu hari Sayyidina Umar bin Khattab ini ditemani oleh staf beliau bernama Aslam. Beliau malam hari itu belusukan ke kampung-kampung. Kata Aslam, wahai Sayyidina Umar khalifah, kita kan malam hari ini mestinya istirahat Tuhan kan sudah capek. Dari siang bekerja untuk rakyat, malam hari dipakai untuk istirahatlah. Ngapain kita harus malam-malam ini keluyuran? Kata Umar bin Khattab, wahai Aslam, betul. Malam hari adalah waktu kita istirahat. Tapi mataku nggak bisa tidur sebelum aku tahu pasti bahwa rakyatku sampai detik ini, malam ini semua dalam kondisi yang kenyang. Aku pantang untuk tidur sebelum aku tahu bahwa rakyatku malam ini semuanya dalam kondisi yang sejahtera. Iya wahai khalifah, kan engkau bisa tinggal di rumah saja. Kau kan punya staf Biarlah kami yang kemudian melakukan belusukan ini, nanti Tuhan tinggal menunggu laporan. Kata Umar bin Khattab, wahai Aslam,
Bukan aku nggak percaya kepada kalian, tetapi aku ingin langsung melihat sendiri dengan mata kepalaku sendiri bahwa rakyatku dalam kondisi yang sejahtera. Ya, tapi kan nggak harus tiap malam Tuhan. Tidak, pokoknya aku ingin setiap malam tahu bahwa rakyatku dalam kondisi yang sejahtera. Baiklah Tuhan, kami akan setia mendampingi Tuhan. Perjalanan Umar bin Khattab bersama Aslam itu. Jalannya lewat gang yang sempit, jalan setapak. Lewat dari lorong ke lorong, dari rumah ke rumah, terus dipantau. Sampai kemudian Umar bin Khattab ini melewati satu rumah di sudut kota Madinah. Ada satu rumah di situ, rumah kecil reot ya. Ketika hendak melewati rumah itu, Umar bin Khattab ini sedikit kaget. Karena di dalam rumah itu ada jerit rintihan anak yang sedang minta makan ke ibunya. Ibu lapar, ibu lapar. Aku ingin makan, dari sehari ini aku belum makan. Lapar ibu, lapar ibu. Kata ibunya, sabar ya nak, ibu sedang masak kok. Sebentar lagi akan matang. Kalau matang nanti kita makan rame-rame. Tapi bu, kata anaknya, sudah lapar bu. Iya, begini saja ya. Mending kalian tidur dulu sambil nunggu ibu masak. Nanti kalau sudah matang, ibu bangunkan kalian, kita makan bersama-sama. Baiklah bu. Anaknya itu rupanya lebih dari satu ya. Anak-anak itu akhirnya nurut apa kata ibunya. Mereka tidur dalam kondisi perut yang lapar. Ya, Umar bin Khattab ini nguping terus ini. Ini ada anak minta makan lapar, minta makan lapar. Ibunya sedang masak ya. Saya sedikit curiga, ada apa nih rumah ini. Akhirnya karena Umar bin Khattab ini penasaran, dia bilang ke Aslam, "Wahai Aslam, aku ingin ngecek rumah ini. Kok tadi ada anak yang kelaparan minta makan. Yuk kita masuk." Baik tuan. Ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Dibuka pintunya, kata sang ibu, wahai tuan berdua. Tuan berdua siapa? Malam-malam begini datang ke rumah kami. Wahai ibu, ya, Umar bin Khattab enggak memperkenalkan diri bahwa saya Umar bin Khattab. Beliau menyamar ya. Nyamar itu. Wahai ibu, kami seorang musafir yang lewat ke tempat ini. Mohon kiranya ibu bisa memberikan saya tempat untuk bernaung ya. Di luar sangat begitu dingin, kami butuh kehangatan. Boleh nggak kami berdua masuk ke rumah ibu? Baik tuan, silakan. Tapi rumah kami apa adanya, dan kami mohon maaf nggak bisa menjamu tuan-tuan ini. Nggak apa-apa ibu, kami nggak butuh jamuan ibu. Kami ingin masuk sebentar. Silakan tuan. Umar bin Khattab masuk ke rumah ini bersama Aslam. Kemudian beliau ya lihat dari langit-langit, dari kondisi rumahnya, masya Allah nih, rumahnya sangat begitu tua dan rapuh. Ibu, saya mau bertanya, ada apa tuan? Tadi aku lewat rumah ini, tempat rumah ibu, iya. Aku kok mendengar ya anak ibu kok meraung-raung, menangis, merengek minta makan. Mereka bilang lapar, seharian belum makan. Apa benar? Benar tuan. Hari ini kebetulan kami tidak ada yang bisa dimasak dan tidak ada yang bisa dimakan. Akhirnya hari ini kami berpuasa. Anak-anak kami ajak untuk berpuasa semuanya. Dengan harapan mudah-mudahan nanti ketika maghrib tiba, ada rizki datang, ada orang memberikan makanan. Tapi hingga sampai maghrib tiba, sampai isya, sampai tengah malam seperti sekarang ini, kami belum dapat rizki. Kami semua dari pagi belum makan tuan. Oh gitu? Iya. Lalu ibu sedang masak kan? Iya tuan. Tetapi yang saya masak bukanlah makanan. Bukan makanan. Kamu masak apa ibu? Silakanlah tuan bisa lihat sendiri. Umar bin Khattab mendekati tungku, kemudian buka sang periuk ya, sebuah panci besar dibuka oleh Umar bin Khattab.
Kaget luar biasa Umar bin Khattab ini. Ternyata isi dari panci itu bukanlah makanan, tapi beberapa butir batu yang sedang direbus. Wahai ibu, kau sedang masak batu, apa ini? Kau makan batu? Tidak tuanku, tidak tuan, ini batu saya masak, saya pura-pura masak aja tuan. Pura-pura bagaimana? Iya, kami nggak bisa, ada yang bisa kami masak tuan. Sementara anakku merengek minta makan, kami nggak sampai hati kemudian jujur bahwa kami nggak punya makanan. Akhirnya satu cara agar mereka tenang, saya pura-pura masak. Padahal yang saya masak adalah batu. Dan sampai kapanpun ya batu ya tetap batu, nggak mungkin jadi makanan. Jadi ibu ngebohongin anak-anak, ya terpaksa tuan. Nggak ada cara lain. Hanya dengan cara inilah anak-anakku bisa tenang, bisa tidur gitu. Andaikan mereka tahu bahwa yang saya masak adalah batu, saya nggak sampai hati. Jadi mereka taunya ibu sedang masak makanan, iya. Lalu kalau mereka bangun bagaimana? Ya kalau mereka bangun ya saya bilang aja belum masak makanannya. Astagfirullahaladzim ibu ngebohongin kedua anak ibu. Ya bagaimana tuan, saya nggak bisa cara lain, saya nggak bisa ada yang dimasak. Hanya Umar bin Khattab ingin mengorek ya. Ibu, memangnya Umar bin Khattab itu pemimpin ibu? Iya tuan, tapi Umar bin Khattab itu pemimpin yang zalim tuan. Dia nggak tahu bahwa yang diajak bicara adalah Umar bin Khattab. Tuan-tuan perlu tahu bahwa kami rakyat kecil nggak pernah diperhatikan oleh Umar bin Khattab. Dia hanya sibuk di istananya saja, nggak pernah ngurusin rakyat model kami. Tiap hari kami kelaparan, dia nggak tahu. Dia pemimpin yang zalim. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang setimpal untuk Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab mendengar ucapan sang ibu ini gemetar luar biasa. Air mata menetes, keringat dingin menetes. Astagfirullahaladzim. Ternyata rakyatku masih banyak yang kelaparan. Contohnya sang ibu ini. Umar nggak marah ya. Aslam yang sempat marah itu. Aslam hampir terpancing ketika sang ibu ini bilang Umar itu pemimpin yang zalim, pemimpin yang biadab, pemimpin yang nggak peduli dengan rakyatnya. Aslam agak sedikit emosi, mau ngomong disetop oleh Umar. Aslam, kau tetap tenang. Ini urusanku. Jadi Aslam tetap diam akhir. Dia udah nggak terima ketika Umar dicaci maki. Dia nggak tahu bahwa itu Umar bin Khattab. Baiklah ibu, kata Umar. Ibu tunggu di sini ya. Ibu tunggu di sini. Sebentar kami akan pergi. Insya Allah beberapa jam ke depan kami akan datang lagi ke rumah ini membawa bahan makanan. Baik tuan. Umar bin Khattab bersama Aslam kembali pulang ya, dengan langkah yang begitu cepat luar biasa ya. Langkah yang begitu cepat setengah lari itu. Wahai khalifah, kenapa engkau lari seperti itu? Aslam, kau tahu aku begitu terpukul dengan ucapan sang ibu tadi. Aku malu di hadapan Allah, aku takut kena azab dari Allah. Aku sebagai seorang pemimpin sudah memberikan servis yang sangat buruk. Rakyatku masih banyak yang kelaparan. Sekarang Tuhan mau kemana? Kita pulang, kita menuju ke Baitul Mal, kita bawa bahan makanan. Tuhan, sekarang, oh ibu ini lagi kelaparan malam ini kok. Nggak bisa ditunda besok Tuhan, nggak bisa, harus sekarang. Besok aja lah Tuhan, sekarang sudah tengah malam, Tuhan butuh istirahat. Tidak Aslam. Apakah kau bisa menjamin bahwa umurku sampai besok? Bagaimana kalau kemudian malam ini aku dicabut ruhnya, sementara aku meninggal dalam kondisi memiliki rakyat yang masih kelaparan? Kau bisa menanggungnya? Kau bisa memberikan sebuah jaminan bahwa esok masih aku hidup? Enggak. Nah, kalau nggak bisa sudah, malam ini harus kita kerjakan. Baik Tuhan. Umar bin Khattab kemudian jalan begitu cepat menuju gudang ya, gudang Baitul Mal yang di situ simpan beberapa karung gandum dan roti serta daging.
Masuk Umar bin Khattab langsung mengambil sebuah karung besar, memasukkan beberapa gandum-gandum yang segar ya, tambah dengan daging, dengan roti. Satu karung besar. Setelah selesai diikat, kemudian langsung ya, dipopong, dipanggul oleh Umar bin Khattab. Kata Aslam, wahai khalifah, biar ini karung saya yang gotong, saya yang manggul. Jangan Aslam, jangan. Kenapa Tuan? Ini urusanku dengan Allah, wahai Aslam. Ini tanggung jawabku sebagai seorang pemimpin. Kalau kau menggendong karung ini, apakah kau juga bisa menggendong dosaku di akhirat? Ya tidak bisa tuh. Nah makanya biarkan ini urusanku, ini tanggung jawabku, ini kewajibanku. Aku langsung yang akan menggotongnya. Subhanallah, Umar bin Khattab tuh langsung membopong ya karung yang besar yang isinya ada gandum-gandum segar. Dibopong, dipanggul sampai ke rumah sang ibu tadi. Begitu sampai di rumah sang ibu tadi, ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu, ini kami bawa sedikit makanan buat ibu. Ini ada gandum yang bisa dimasak dan dimakan malam ini. Langsung Umar bin Khattab yang mengambil gandum dan memasaknya. Ibu mohon pamit ya, mohon izin saya mau pakai dapurnya. Silakan Tuhan. Beliau yang langsung memasak itu gandum tadi. Sang ibu ini tertegun, hanya duduk dengan terdiam 1000 bahasa. Umar bin Khattab yang memasaknya, menyalakan apinya sampai nunggu dan sampai matangnya si gandum ini. Begitu matang dan masak sama Umar diaduk ya. Ibu, ini masakan sudah matang, silakan ibu bangunkan anak-anak ibu. Baik Tuhan. Ibu ini membangun anaknya. Ayo nak, kita bangun nak, kita makan nak. Ayo nak, kita bangun nak, kita makan nak. Kata sang anak, memang sudah matang bu, sudah masak bu, sudah. Yuk kita makan. Wah, anak girang luar biasa nih. Bayangkan dari pagi belum makan sang anak ini. Diajak puasa dan belum berbuka puasa. Kalau nggak ada yang bisa dimakan. Begitu mendengar sudah masak masakannya, wow, anak itu girang, langsung ambil piring sama Umar bin Khattab, dituangkan tuh 1 centong, 2 centong, 1 sendok, terus sampai dimakan bersama di situ. Ya. Setelah semuanya kenyang, ya alhamdulillah Tuhan, berkat jasa baik Tuhan, malam ini kami bisa makan sekenyangnya. Tuhan luar biasa, akhlaknya begitu terpuji. Akhlak Tuhan begitu mulia, peduli dengan kami-kami yang rakyat kecil. Berbeda dengan Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab mungkin malam-malam begini sedang tidur hangat barangkali, tapi engkau tidak Tuhan. Kau malam-malam memanggul karung, menggendong karung, memikul karung yang isinya gandum dan diberikan kepada kami. Akhlakmu luar biasa. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Ibu. Ini masih ada gandum, bisa untuk dimasak beberapa hari ke depan. Dan ini Ibu, ya, ada daging, ada roti. Dan saya pesan kepada Ibu, besok Ibu menghadap ke Umar bin Khattab. Ah, ngapain Tuhan? Sudah, nanti di sana Ibu akan ketemu saya. Oh gitu? Iya. Saya takut kepada Umar. Enggak, ada saya. Baik Tuhan, nanti besok saya akan menuju ke istana ketemu dengan Umar bin Khattab. Baik, kalau begitu Ibu, kami pulang dulu. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Kau sudah menyelamatkan kami malam ini. Kami semuanya alhamdulillah kenyang. Tenaga kami kembali pulih. Baik Ibu, mudah-mudahan Ibu besok bisa masak untuk anak-anak ya. Iya Tuhan. Umar bin Khattab kemudian pulang bersama Aslam. Sampai di rumah ya, sambil nangis, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Malam ini aku telah berbuat dosa. Ada rakyatku yang kelaparan dan aku nggak tahu. Selama ini laporan yang datang kepadaku laporan yang baik-baik. Namanya juga laporan ya. Semua laporan pasti baik-baik, beres ya, bagus, baik, thayyib. Makanya Umar bin Khattab kadang-kadang langsung terjun ke lapangan ingin melihat kondisi yang sesungguhnya. Nah keesokan harinya, nih sang ibu ini kemudian sesuai dengan perintah tadi malam ya,
sang ibu ini pergi bersama anaknya untuk bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Sampai di kantor pusat, ya katakanlah kantor pusat mungkin ya, kalau kita mungkin balai kota lah atau istana negara. Sampai di istana, sang ibu ini dengan perasaan takut masuk ke dalam istana itu. Kemudian bertemu dengan stafnya. Tuan, izin saya mau ketemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Baik ibu, saya antarkan, kata pengawalnya. Pengawal ini membawa sang ibu masuk ke dalam. Sampai di dalam, kaget ibu nih melihat Umar bin Khattab ada di dalam. Tuan, iya, bukankah Tuan yang tadi malam ke rumah saya? Betul ibu. Kalau begitu saya ingin ketemu Umar bin Khattab. Oh baik. Orang yang Anda cari adalah orang yang sekarang berada di depan ibu. Kaget sang ibu. Tuan, berarti engkau Umar bin Khattab? Betul ibu, saya Umar bin Khattab. Tadi malam berarti yang datang ke rumahku Umar bin Khattab? Saya ibu. Sang ibu nangis, gemetar, keringat, takut dan malu luar biasa. Ya. Langsung tunduk bersimpuh, Tuan mohon maaf ya. Tadi malam saya sudah mencaci maki Tuan. Saya sudah menghina Tuan, sudah merendahkan Tuan. Ya. Sudah menganggap bahwa Tuan itu pemimpin yang zalim. Tapi ternyata yang datang ke rumahku adalah Tuan Umar bin Khattab. Betul ibu, justru bukan ibu yang minta maaf. Sayalah yang harus minta maaf. Karena gara-gara saya Umar bin Khattab, ibu merasakan kelaparan yang luar biasa. Tidak Tuan. Tuan adalah Umar bin Khattab yang selama ini aku sudah berburuk sangka. Ternyata Tuan adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang arif bijaksana, pemimpin yang peduli dengan rakyatnya, yang malam-malam sampai menggotong memikul gandum hanya untuk rakyatnya. Terima kasih Tuan. Maafkan saya kalau tadi malam sudah lancang, sudah ngomongin Tuan, sudah berghibah Tuan, sudah menghina Tuan. Enggak apa-apa ibu, saya enggak sakit hati, saya enggak marah, saya enggak dendam. Saya terima kasih. Saya mohon maaf ke ibu, sebagai pemimpin saya enggak bisa berbuat adil kepada rakyatku. Akhirnya sang ibu tadi minta maaf kepada Umar bin Khattab. Inilah salah satu dari ketangguhan pribadi seorang Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah. Beliau tidak senang, tidak berbahagia ketika beliau diangkat sebagai khalifah. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq ini meninggal dunia, Umar menolak untuk diangkat sebagai khalifah. Umar nunjuk Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Sayyidina Ali merupakan orang terdekat dengan baginda Rasulullah. Tetapi semua orang mengatakan bahwa yang layak menggantikan Abu Bakar As-Siddiq adalah Umar bin Khattab. Karena terbukti beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa, akhlak yang begitu mulia, yang beliau merupakan mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.